Oh, I don't know. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. Their military is gone. Their missiles are largely depleted. The manufacturing capability for missiles and drones is largely defeated. We've been very nice. We haven't ripped down too many bridges. We did one only because they broke their word, they broke their promise. And remember, their promise was that they were going to open the Hormuz Strait. They didn't do it. The marshalling diplomatically, politically, and capability. We do have minesweeping capability. I won't go into operational matters, but we do have that capability. That's all focused from our point of view on getting the straits fully open. I want to be really clear about that. And the reason for that is because that's the way we get energy prices down as quickly as possible. And I'm very concerned about the impact that this war is having on people back in the United Kingdom who've obviously played no part in the war, but I don't want them paying the price. So that's my primary focus. Well, what we've been doing over the last few weeks, and this was part of what I was discussing with the Gulf states last week, is bringing countries together to keep the straits open, not shut. And that isn't a sort of remote issue. All the time the strait is shut or not free for navigation in the way it should be, that means that oil and gas is not getting to market. That means the price is going up. That means everybody listening to this is facing higher energy bills. And I don't want that to happen. I want their energy bills to be stabilised and lower. And so it is, in my view, vital that we get the strait open and fully open. And that's where we've put all of our efforts in the last few weeks and will continue to do so. The Gulf states last week were really clear with me that they want freedom of navigation, and they're right. Ada peribahasa yang mengatakan, kesombongan adalah selubung rapuh yang menutupi ketakutan. Peribahasa ini bukan sekedar mitos, melainkan kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Termasuk Donald Trump yang masih saja bersikap angkuh pasca gagal mencapai kesepakatan dengan Iran. Trump menganggap Republik Islam Iran sebagai negara yang membangkang. Presiden berambut pirang ini menyebut bahwa akan ada konsekuensi besar yang harus diterima jika Teheran tidak tunduk pada Washington. Kini Trump menginstruksikan untuk memblokir seluruh lalu lintas maritim terhadap kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat ini juga mengajak negara-negara sekutu seperti Inggris untuk ikut terlibat. Namun Keir Starmer menegaskan bahwa Inggris menolak ajakan tersebut dan tetap menghormati navigasi Selat Hormuz. Trump seolah ingin menjadi penguasa dengan dalih membawa perdamaian bagi negara tersebut. Apa respon petinggi Republik Islam Iran melihat negaranya sedang dalam ancaman besar? Melalui Abbas Araghchi, Iran tidak gentar dan menuding Trump telah bermain api dan tidak berniat berdamai dengan Iran. Negeri para mullah akan mengambil tindakan keras dan menyebut Trump akan mendapat balasan yang setimpal. Apa yang selanjutnya bakal diambil oleh Trump? Cetak Gol coba merangkum perlawanan keras Iran menantang perang Amerika Serikat sebagai berikut. Iran melawan Trump yang ingin memblokir pelabuhan. Kegagalan Amerika Serikat dan Iran dalam negosiasi berbuntut masalah yang panjang. Donald Trump secara arogan memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir Selat Hormuz. Politikus Partai Republik ini mencoba memancing amarah Republik Islam Iran. Trump berdalih pemblokiran Selat Hormuz bertujuan untuk menghilangkan ranjau yang disebar oleh Iran. Selain itu, pria kelahiran New York ini juga mengatakan bahwa Iran telah ingkar janji. Sampai sekarang Selat Hormuz yang dijanjikan bakal dibuka masih ditutup oleh para petinggi Iran. Trump bilang jika Iran sudah bermain api dengan Amerika dan memperingatkan akan ada konsekuensi yang didapat. Pria berambut pirang ini seolah ingin dikata pahlawan dunia. Dia mengatakan bahwa pemblokiran Selat Hormuz bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Iran. Negeri para mullah akan berpikir untuk kembali membuka Selat Hormuz dan jalur perdagangan dunia kembali stabil. Blokade akan diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan
dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman, tulis Komando Pusat AS atau CENTCOM. CENTCOM mengumumkan bahwa Selat Hormuz saat ini tengah dalam kendali Amerika Serikat. Masih belum cukup puas, Trump kemudian melakukan manuver yang di luar nalar. Militer Amerika Serikat atau CENTCOM juga bakal memulai pemblokiran terhadap seluruh pelabuhan di Iran. Artinya CENTCOM punya hak penuh pengendalian atas seluruh pelabuhan di Iran. Militer Amerika melarang seluruh kapal baik yang keluar atau masuk untuk berlabuh. Alasannya CENTCOM menuding Iran telah meraup keuntungan dari besar mematok harga saat melintasi Selat Hormuz. Kami tidak akan membiarkan Iran meraup keuntungan dengan menjual minyak kepada pihak-pihak yang mereka sukai, kata Trump dikutip dari New York Times. Keputusan blokade ini diambil setelah pembicaraan gencatan Amerika-Iran mengalami kebuntuan. Trump bahkan berani mengancam siap bertempur kembali melawan Republik Islam Iran. Presiden AS ke-47 ini menyampaikan pernyataan resmi pasca gagalnya kesepakatan dengan Iran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan resmi dari Donald Trump. Oh, I don't know. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. Their military is gone. Their missiles are largely depleted. The manufacturing capability for missiles and drones is largely defeated. We've been very nice. We haven't ripped down too many bridges. We did one only because they broke their word. They broke their promise. And remember, their promise was that they were going to open the Hormuz Strait. They didn't do it. Jika kamu sudah menyaksikan video tersebut, apa reaksi kamu? Dalam wawancaranya, Trump mengatakan kesepakatan damai saat ini berada di tangan Republik Islam Iran. Dia bahkan tidak peduli apakah Iran ingin melanjutkan negosiasi ataupun tidak. Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat telah memenangkan negosiasi dan kini membuat Iran tersudut. Saya tidak peduli apakah mereka kembali atau tidak, saya terus baik-baik saja, kata Trump. Pernyataan sombong ini terucap lantaran Trump menyebut kekuatan Iran hampir sepenuhnya telah tumbang. Rudal-rudal hingga peralatan tempur Republik Islam Iran kini kemampuannya telah melemah. Trump juga mengancam bakal kembali berperang apabila Iran banyak melanggar janji. Mendengar ancaman jelas dari Trump, apa reaksi Republik Islam Iran? Apakah para petinggi Iran diam saja melihat negaranya yang sedang terancam? Melalui Abbas Araghchi, Republik Islam Iran memberikan respon keras terhadap ucapan Trump. Menteri Luar Negeri Iran ini menuding Amerika Serikat pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Abbas menyoroti sikap petinggi Paman Sam yang tidak konsisten hingga keras kepala. Pria berumur 63 tahun ini menyebut Washington seperti orang pembangkang yang tidak ingin perdamaian. Dalam pembicaraan intensif di tingkat tertinggi dalam 47 tahun, Iran terlibat dengan itikat baik untuk mengakhiri perang. Namun ketika hampir mencapai MOU Islamabad, kami menghadapi perubahan target dan blokade, kecam Araghchi. Dalam negosiasi tersebut, Iran mengajukan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya pencairan aset negara yang dibekukan di luar negeri, termasuk di Qatar dan sejumlah bank asing. Ebrahim Azizi bahkan berani menyebut mulut orang-orang Amerika itu munafik dan tidak bisa dipercaya omongannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan dari Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran. ما الان وارد یک فاز مذاکراتی شدیم، اما به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها بدعهد هستند، به ویژه دولت حاکم، به ویژه رئیس جمهور متوهم، خودشیفته و نامتعادل آمریکا هیچ اعتمادی نداریم. اما خب حضور ما در این مذاکرات برای بیان خواسته های به حق ملت ایران و برای اثبات حقانیت ما در همین میدان و برای اینکه بگیم هم میدان جنگ رو با قدرت پیش میبریم، هم در میدان مذاکره میام حرفمون رو میزنیم. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که
ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Jika kamu sudah menonton video tersebut, apa reaksi kamu? Apakah kalian setuju dengan pernyataan Ebrahim Azizi atau justru menentang dan menganggap ucapan ini tidak benar? Azizi mengatakan bahwa perundingan di Islamabad bertujuan untuk melindungi rakyat Iran. Dia menyebut bahwa penduduk tanah Persia merasa terjajah dengan kebijakan-kebijakan Amerika. Iran marah besar menantang perang Amerika Serikat. Mendengar pernyataan dari para petinggi Iran tentu bikin suasana antar kedua negara semakin runyam. Baik Iran dan Amerika sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah. Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan ancaman blokade Amerika tidak membuat negaranya gentar. Sebaliknya, Ketua Parlemen Iran ini siap memberikan perlawanan sengit ke Washington. Ghalibaf menantang ucapan Trump soal kelanjutan perang melawan Iran. Pria kelahiran Torgabeh ini mengatakan, negeri para mullah tidak takut sedikit pun dengan ancaman Trump. Jika Anda memutuskan untuk bertarung, kami akan bertarung. Jika Anda datang dengan logika, kami juga akan merespon dengan logika. Tegas Ghalibaf. Sama seperti ucapan Abbas dan Azizi, Ghalibaf menyebut mulut Trump tidak bisa dipercaya. Menurut pria berumur 64 tahun ini, Amerika Serikat gagal membangun kepercayaan dalam perundingan. Padahal Iran sudah memberikan banyak penawaran dan inisiatif yang saling menguntungkan. Tetapi, Ghalibaf mengatakan keputusan Trump hanya berpihak untuk menguntungkan Amerika Serikat saja. Iran sendiri menolak tuntutan utama Washington soal penghentian proyek uranium. Trump meminta negeri para mullah agar menyerahkan stok uranium kepada Amerika Serikat. Kalau kita ibaratkan Trump seperti perampok yang merebut paksa hak orang lain, ancaman ini bukan sekedar omong kosong belaka, melainkan sudah dipersiapkan Iran secara matang. Ebrahim Zolfagori memberikan peringatan akan menyerang kapal yang mencoba masuk ke Selat Hormuz. Juru bicara Khatam Al-Anbiya ini juga menggempur pangkalan militer AS di negara Teluk. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در موج 99 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های کشور، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و مراکز فرماندهی و تجمع نظامیان صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را زیر ضربات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای تهاجمی قرار دادند. در بخش نخست حملات، بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکت‌های آمریکایی صدارا، اکسان موبیل و داو کمیکال واقع در منطقه الجبیل عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی شورون فیلیپس مستقر در الجعیمه عربستان با موشک‌های میانبرد و پهپادهای تهاجمی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. همچنین بیش از 30 نقطه در ریشون لتسیون و پتاه‌تیکوا در مرکز و بیروسبز، دیمونا، آراد، کریاتگاد و اوفاکیم در نقب در مرکز و جنوب اراضی اشغالی در ادامه موج 99 عملیات وعده صادق 4 با موشک. Republik Islam Iran juga memperingatkan Trump seandainya berani memblokir jalur. Berkaca dari kasus sebelumnya, harga minyak bakal melonjak jika Trump secara sepihak memblokir Selat Hormuz. Dan benar saja, harga minyak dunia kembali melonjak hingga 8%. Berdasarkan acuan hari ini, harga minyak dunia menyentuh di angka 100 juta dolar per barel. Langkah Trump seolah bunuh diri karena bisa mengganggu stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Apalagi sampai dengan detik ini, sang presiden masih belum mau menurunkan egonya. Dia akan menyerang setiap kapal dari negara manapun jika berani memasuki Selat Hormuz, terutama kapal-kapal Iran yang menjadi target sasaran Amerika Serikat. Ini seperti kita yang punya rumah, tetapi ada orang lain yang mencoba untuk mengatur-atur rumah kita. Setiap pihak Iran yang menembaki kami
atau kapal sipil akan dihancurkan, tegas Trump. Seolah nggak mau kalah, Trump mempertimbangkan melanjutkan serangan terbatas ke kawasan Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran benar-benar sudah siap jika negaranya kembali diserang. Menurut Ali Ahmad, Iran telah menyiapkan rencana strategis meladeni perang panjang melawan Amerika. Iran telah membangun basis industri sangat besar khusus untuk memproduksi peralatan militer yang dibutuhkan untuk terus berperang, kata Ali Ahmad dikutip dari media The Straits Times. Ahmadi membocorkan jika Amerika punya siasat strategik untuk menjatuhkan Iran. Dia bilang gencatan senjata yang berlangsung 2 minggu merupakan akal-akalan Trump. Tujuannya agar Amerika bisa mengirimkan pasukan dan alutsista tempur ke Timur Tengah. Ini menjadi pemulihan aset untuk sejumlah pangkalan militer yang hancur lebur. Tampilanmu makin kece jika jogging menggunakan sepatu sneakers dari brand Keeping. Kini turun harga hingga 60%. Cek linknya di bawah ini. Dunia internasional kutuk sikap arogan Trump. Trump seolah sedang dalam misi bunuh diri seandainya menutup total Selat Hormuz. Seperti yang kita tahu, Iran sendiri tidak menutup sepenuhnya, melainkan tetap memperbolehkan melintas. Dengan catatan, negara tersebut harus membayar upeti berupa mata uang yuan. Kebijakan sepihak Trump yang ingin memblokir Selat Hormuz tentu menjadi kerugian besar banyak negara. China yang paling dirugikan atas penutupan Selat Hormuz. Selama ini, kapal-kapal dari negeri tirai bambu selalu diperbolehkan melintas karena menjadi sekutu paling setia Iran. Tetapi jika Selat Hormuz ditutup Trump, kapal-kapal dari Tiongkok tidak boleh melintas. Apa tanggapan dari petinggi China mengenai rencana Trump tersebut? Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa semua pihak untuk bisa menahan diri. Guo Jiakun memperingatkan bahwa dunia akan mengalami krisis hebat jika kedua pihak baik Iran dan Amerika tidak bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Menurut Menteri Luar Negeri Tiongkok ini, akar permasalahan krisis dunia disebabkan karena perang. Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional, penting untuk barang dan energi, dan menjaga keamanan, stabilitas, dan kelancaran arusnya adalah kepentingan bersama komunitas internasional, kata Jiakun dikutip dari Al Arabiya. Bukan Trump namanya jika tidak melawan, semakin dikutuk dunia, Trump malah berbuat seenaknya dan tetap menutup Selat Hormuz pada hari ini, pukul 10 waktu Amerika Serikat. Artinya, penutupan jalur paling terpenting di dunia ini sudah ditutup secara total sejak petang pukul 18 waktu Iran. Trump yang sudah menutup Selat Hormuz meminta negara sekutunya untuk bergabung. Politikus Partai Republik ini bahkan mengklaim banyak negara yang akan membantu untuk memblokade. Terutama Inggris yang dikenal sangat setia dan selalu tunduk dengan Washington. Negeri Ratu Elizabeth ini dikenal sebagai pihak yang menyapu bersih ranjau di Selat Hormuz yang disebar oleh Iran. Meski begitu, Inggris menolak ajakan Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Keir Starmer menegaskan bahwa Inggris mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz. We're not supporting blockade. And all of the marshalling diplomatically, politically and capability. We do have minesweeping capability. We won't go into operational matters, but we do have that capability. That's all focused from our point of view on getting the straits fully open. I want to be really clear about that. And the reason for that is because that's the way we get energy prices down as quickly as possible. And I'm very concerned about the impact that this war is having on people back in the United Kingdom who've obviously played no part in the war, but I don't want them paying the price. So that's my primary focus. Well, what we've been doing over the last few weeks, and this was part of what I was discussing with the Gulf states last week, is bringing countries together to keep the straits open, not shut. And that isn't a sort of remote issue. All the time the strait is shut or not free for navigation in the way it should be, that means that oil and gas is not getting to market. That means the price is going up. That means everybody listening to this is facing higher energy bills. And I don't want that to happen. I want their energy bills to be stabilised and lower. And so it is, in my view, vital
that we get the Strait open and fully open, and that's where we've put all of our efforts in the last few weeks, and will continue to do so. The Gulf states last week were really clear with me that they want freedom of navigation, and they're right about that. Dia pun meminta kerjasama kepada koalisinya, yakni Prancis, untuk sama-sama melindungi navigasi Selat Hormuz. Kami sedang bekerja secara mendesak dengan Prancis dan mitra lainnya untuk membentuk koalisi luas guna melindungi kebebasan navigasi, kata Starmer diwakili oleh juru bicara Inggris. Starmer sudah berulang kali mengatakan bahwa Inggris menolak terlibat langsung konflik militer. Trump seolah ingin semua negara terseret dalam konflik yang telah dibuatnya. Bagaimana tidak, blokade Selat Hormuz tentunya akan memicu gejolak global yang serius. Terlebih lagi, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan dunia paling strategis. Jika kawasan ini terganggu, maka 1/5 pasokan minyak dunia akan terus terganggu. Gaya diplomasi Trump yang dinilai berubah-ubah juga menjadi sorotan tajam. Pergeseran cepat dari upaya deeskalasi ke ancaman blokade dinilai bisa merusak kepercayaan, terutama meningkatkan resiko bagi militer maupun warga sipil yang berada di kawasan Teluk. Kini negara-negara Timur Tengah sedang was-was dengan ancaman berlanjutnya perang. Celana kargo pria dari berbagai ukuran dan warna bisa kamu dapatkan dengan harga 119 ribuan saja. Cek linknya sekarang untuk dapatkan potongan harganya. Itulah ulasan perlawanan keras Iran menantang perang Amerika Serikat. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Amerika Serikat akan menarik rencananya memblokir Selat Hormuz dengan datangnya perlawanan dari dunia internasional? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.